sepupunya Buddha yang namanya Nanda itu, dia ceritanya agak lucu. Itu Bante Nanda itu agak kejebak sebenarnya jadi biku gara-gara diajak Buddha, suruh dampingi Buddha, suruh pegang patanya gitu kan, lalu digiring ikuti dia sampai wihara. Kamu nggak usah pulang ya, tak habiskan jadi biku gitu. Iya, karena Buddha melihat potensinya sebenarnya, tahu ini kalau dibimbing dengan tepat ini bisa jadi arahat gitu kan. Buddha nggak sembarangan kan. Yang terakhir. Ya, kemudian biku terakhir. Biku terakhir ya, yang menjadi arahat. kemudian Nanda itu ya udah mau gitu kan, mau, tapi karena dia kan tadi seperti kejebak kan, dia nggak punya tekad sejak awal kan, yang membuat dia jadi tidak tenang ketika selama menjadi biku. Ternyata dia sepanjang hari itu, sepanjang waktu itu kepikiran pacarnya, mantan. Iya, dia di pacar tunangan gitu kan, atau pacar yang menurut dia itu ya cantik dan ya sesuai kriteria dia lah. Dia bilang ini pacarnya cantiknya bukan main, dia sehingga terkenang-kenang gitu. Buddha tahu terus bahwa dia itu masih terikat pikirannya ke pacarnya itu. Dia juga mengakui ke Buddha bahwa dia tidak bisa melupakan pacarnya, kalau bisa saya lepas jubah aja lah gitu. Jadi sama Buddha dibujuk dengan apa, janji serius, ini janji surga beneran. Oleh Buddha, Nanda diajak terbang ke alam surga Tawatimsa. Ya, di Tawatimsa dikasih lihat itu loh bidadarinya, cantik-cantiknya bukan main kan. Itu calon istrimu itu coba bandingkan sama dia. Kayak apa coba? Seberapa cantik calon istrimu? Wah, yo kalah calon istri saya itu kak monyet kalau dibandingkan ini gitu. Nah, iya kan? Kamu kalau kamu nanti sukses selama jadi biku, nanti kamu dapat bonus bidadari ini buat kamu semua lah gitu. Serius gitu. Ceritanya gitu. Ya udah, balik. Enggak ngaku sih itu, bener. Kalau dia memang motivasinya itu ya enggak apa-apa dikasih. Itu kalau di Mahayana enggak ada masalah. Ini namanya upaya kausalya, Pak. Cara terampil membina orang dalam dharma. Nah, ketika balik lagi ke bumi, tekun tuh meditasi, dia melakukan perenungan terhadap anicca, dukkha, anatta, vipassana, samatha. Wah, dia latihan betul-betul. Dia mulai mendapat pengetahuan kan, penggahan sedikit. Nah, tapi sepanjang dia latihan itu, temennya kan pada tahu semua ini, para biku ceritanya. Oh, Nanda ini biku bayaran katanya. Dia tekun cuma karena digunjing terus sama teman-temannya, risih kan telinganya. Nah, kemudian si Nanda ini nggak enak hati kan, dia akhirnya memutuskan untuk semakin latihan sungguh-sungguh ingin membuktikan kalau dia ya secepat-cepatnya bisa merealisasikan itu, bisa kabur dari lingkungan. Tapi ternyata dengan dia berlatih tekun, dia makin menyadari itu semua itu cuma ilusi kan, cuma apa, rongrongan nafsu yang tidak ada. Akhirnya dia bisa merealisasikan dharma dan dia mencapai arahat. Nah, dia sudah menyatakan kearahatannya, dia datang ke depan Buddha dan dia bilang, saya nggak butuh lagi bidadari. Berarti lupakan janji Buddha itu, saya hari ini putus janjinya, saya sudah nggak butuh, saya sudah arahat gitu. Oke, janjinya beres kan gitu. Para biku yang lain yang ngejein dia juga akhirnya apa ya, mengakui kesucian dia kan. Ya kan biasa itu kalau dalam kumpul-kumpul kan ngolok-ngolok kawan kan. Iya, tetap perlobatan itu. Tapi itu masuk pelanggaran ringan. Kalau ini harus setiap hari tobat. Makan soto sama babat. Jadi ini kan, ini contoh pertumbuhan spiritualnya Sinanda kan. Jadi ini kan dia sebenarnya bertobat dengan dirinya sendiri. Dia menginsaf dengan kecemenan pikiran dia, kekotoran pikiran dia yang cuma hanya terikat pada sosok perempuan kan gitu, hanya nafsu indrawinya. Tapi dengan menyadari ini, kemudian dia kan bisa mentransformasi diri, tumbuh secara spiritual ya. Dia bertobat, dia tidak butuh lagi ini, dia tahu ini hanya ilusi, hanya angan-angan yang itu terjadi dalam